Bocah laki-laki usia 8 tahun di Medan, Sumatera Utara diculik tantenya sepulang sekolah. Pelaku mengancam akan menjual korban dan meminta tebusan 50 juta rupiah kepada orang tua bocah. CCTV merekam seorang wanita menculik siswa kelas 3 SD di sebuah sekolah di Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Tak hanya membawa kabur korban yang masih berusia 8 tahun, pelaku juga mengirimkan surat ke rumah orang tua korban. Isinya mengancam akan menjual organ bocah dan meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Orang tua sang bocah langsung melapor ke polisi. Tak sampai 16 jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang tidak lain adalah tante korban. Dari keterangan pelaku, polisi akhirnya menemukan korban yang dititipkan di sebuah rumah dalam kondisi kelaparan. Usai dievakuasi, korban dikembalikan ke orang tua, sementara pelaku alias tante korban kini dalam pemeriksaan kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hanya karena saling ejek di media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran bersenjata tajam di Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, satu orang tewas usai tawuran antar geng motor. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Aksi tawuran yang berlangsung di ruas jalan raya ini membuat para pengguna jalan yang melintas terpaksa berhenti lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung berjaga di lokasi agar tidak terjadi aksi tawuran susulan. Aksi tawuran ini diduga karena saling ejek antara kedua kelompok kemudian berjanjian di media sosial di titik yang sudah ditentukan. Aksi tawuran ini sangat meresahkan warga. Pasalnya, aksi tawuran bukan pertama kali terjadi di lokasi kejadian. Warga meminta polisi memberikan tindakan tegas berupa sanksi pidana terhadap para pelaku dan mencarikan solusi yang tepat agar tawuran tak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua kelompok geng motor saling serang di Jalan Veteran, Tambak Reja, Cilacap. Bahkan sejumlah anggota kelompok geng motor Serigala Malam dan HTF terlibat aksi saling kejar dan membuat suasana mencekam. Akibat tawuran, satu orang, AJ, 25 tahun tewas terkena sabetan senjata tajam. Sementara sejumlah remaja lainnya menderita luka-luka. Polisi segera menghalau aksi tawuran hingga mengamankan para pelaku dan menyita berbagai jenis senjata tajam. Diduga, tawuran dipicu saling tantang melalui media sosial hingga terjadi pengeroyokan yang membuat satu anggota geng motor tewas. Selain mengamankan senjata tajam dan 2 sepeda motor, polisi juga mengamankan belasan pelaku tawuran dari 2 kelompok dan 4 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang wanita jadi korban begal usai mengantar orang tuanya berbelanja ke pasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka akibat terjatuh dari motor yang dipepet pelaku. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan usai menjadi korban pembegalan Jalan Kiai Haji Nurali, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya melakukan pertolongan terhadap wanita tersebut. Peristiwa berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor dipepet 2 orang pelaku. Namun pelaku gagal membawa kabur motor korban lantaran kepergok warga yang melintas. Sementara korban mengalami luka-luka akibat terjatuh dari motor yang dikendarainya. Polisi telah melakukan olah TKP dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV yang berada di 10 titik di Kelurahan Bahagia untuk identifikasi pelaku. Kini polisi masih memburu 2 pelaku yang ciri-cirinya telah diketahui. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Seorang pegawai koperasi dibunuh usai menagih hutang ke terduga pelaku yang merupakan nasabahnya. Warga mengamuk dan membakar rumah pelaku. Kumpul.
Massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Amuk massa ini terjadi usai warga menemui jenazah Pandra Apriliandi di sebuah sungai. Korban merupakan pegawai koperasi dan baru saja menagih hutang kepada terduga pelaku. Warga makin curiga lantaran pelaku menghilang bersama anak istrinya usai ditagih cicilan oleh korban. Agar aksi massa tak meluas, ratusan personil polisi dikerahkan ke lokasi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi diwarnai kericuhan di PN Serang, Banten. Keluarga korban tak kuasa menahan emosi dan menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tidak kuasa menahan emosi saat terdakwa Mulyani dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari amarah pengunjung sidang. Kericuhan ini pun merobohkan pagar pembatas ruang sidang. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati. Penasehat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mulyani didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidi pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyani dituntut hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Tragis, seorang siswi SMK tewas akibat terjatuh dari lantai 4 gedung Universitas Terbuka Purwokerto saat acara peresmian gedung baru di Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjatuhnya korban. Jasad siswi SMK MA terjatuh dari lantai 4 dan tergeletak di halaman parkir gedung Universitas Terbuka Purwokerto di Banyumas. Korban merupakan tenaga perias untuk penari musik tradisional yang akan tampil pada peresmian gedung baru UT Purwokerto. Korban sempat mendapat pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. Belum diketahui pasti penyebab korban bisa terjatuh. Namun saat polisi melakukan olah TKP, di lokasi kejadian terlihat tidak adanya kaca atau teralis pengaman. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.